Kisah pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tipu daya iblis. Dikisahkan dalam kitab Bahjatul Asrar wa Ma'dinul Anwar, karya Imam Abu Al-Hasan bin Jarir yang sering disebut dalam berbagai literatur sebagai referensi utama sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menukil dari para ulama Baghdad bahwa pada suatu malam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan seorang diri di pinggiran kota. Malam itu gelap dan sunyi, hanya terdengar desir angin dan suara hewan malam. Beliau berjalan dengan tenang sambil berzikir dengan hati yang penuh dengan cahaya iman. Tiba-tiba, langit seolah terbuka, lalu nampaklah suatu cahaya yang amat terang di hadapan beliau. Cahaya itu begitu besar hingga membuat jalanan yang gelap menjadi terang benderang. Dari dalam cahaya tersebut, terdengar suara lantang yang berkata, "Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan bagimu apa yang telah aku haramkan bagi hamba-hambaku. Mulai malam ini, engkau tidak lagi terikat dengan sholat dan ibadah, karena engkau telah sampai pada derajat kekasihku." Mendengar ucapan itu, Syekh Abdul Qadir tidak gentar. Beliau menatap cahaya tersebut dengan penuh kewaspadaan, lalu berkata dengan tegas, "Diam, wahai makhluk terlaknat, engkau bukan Tuhanku, melainkan iblis yang terlaknat." Seketika, cahaya yang begitu terang itu padam dan berubah menjadi kegelapan yang menakutkan. Suara yang tadi terdengar indah berubah menjadi lengkingan kemarahan. Iblis pun berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku karena ilmu dan basyirah yang Allah karuniakan padamu. Sungguh, aku telah menyesatkan ribuan ahli ibadah dengan tipu daya semacam ini, namun engkau mampu mengenaliku." Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ilmu dan karunia ini bukan karena diriku, melainkan semata-mata karena pertolongan Allah. Jika bukan karena rahmatnya, niscaya aku pun akan tertipu olehmu." Iblis pun menghilang, lenyap dalam kegelapan malam. Syekh Abdul Qadir kemudian melanjutkan perjalanannya dengan hati yang semakin mantap kepada Allah. Pelajaran dari kisah ini: 1. Tipu daya yang halus. Iblis tidak selalu datang dengan rupa yang menakutkan. Ia seringkali menyamar dalam bentuk cahaya atau suara yang indah untuk menipu hati orang-orang yang lalai. 2. Pentingnya ilmu dan basyirah. Ilmu yang benar dan basyirah atau ketajaman mata hati adalah senjata utama melawan godaan syaitan. Tanpa dasar syariat yang kokoh, seseorang bisa mengira dirinya mendapat karunia, padahal ia sedang diperdaya. 3. Sifat tawaduk atau rendah hati. Syekh Abdul Qadir tidak merasa hebat karena mampu mengenali iblis. Beliau justru mengakui bahwa keselamatannya mutlak karena pertolongan Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak sombong atas amal ibadah atau ilmu yang kita miliki. 4. Syariat adalah mutlak. Kisah ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari kewajiban syariat. Setinggi apapun derajat spiritual seseorang, ia tetap wajib menjalankan sholat, puasa, dan perintah agama lainnya. Siapapun yang mengaku telah bebas dari syariat, maka ia sedang berada dalam tipu daya iblis. Kisah kedua,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sang perampok. Dikisahkan dalam kitab Bahjatul Asror, menukil dari riwayat murid-murid beliau bahwa pada suatu malam di kota Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat malam di masjid. Beliau berjalan dengan tenang menyusuri jalanan yang sepi. Di tengah perjalanan, beliau tiba-tiba dihadang oleh seorang laki-laki bertubuh besar. Laki-laki itu membawa pedang dengan wajah yang penuh amarah. Dengan suara lantang, ia menggertak, "Berhenti, wahai Abdul Qadir, serahkan hartamu atau aku akan menghabisimu di sini." Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan tenang lalu berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengira aku membawa harta dunia? Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa di kantongku, namun aku membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu zikir dan ketenangan hati bersama Allah." Laki-laki itu semakin murka. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Syekh Abdul Qadir, namun dengan izin Allah, pedang itu tidak mampu menyentuh beliau. Pedang tersebut terasa sangat berat seolah tertahan di udara. Wajah si perampok seketika berubah pucat pasi. Syekh Abdul Qadir mendekat dan meletakkan tangannya di dada pria itu sambil berkata lembut, "Wahai saudaraku, engkau diciptakan bukan untuk menumpahkan darah atau merampas hak orang lain. Engkau diciptakan untuk menyembah Allah, berbuat baik dan mencari rizki yang halal. Tinggalkanlah jalan gelap ini sebelum ajal menjemputmu dalam keadaan berdosa." Seketika itu juga, air mata sang perampok menetes. Ia menjatuhkan pedangnya dan bersujud di kaki Syekh Abdul Qadir. Dengan suara bergetar, ia meratap, "Ampunilah aku, wahai Syekh. Sungguh aku telah lama hidup dalam kemaksiatan. Aku telah mencuri, merampok, bahkan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Namun malam ini, aku melihat cahaya kebenaran melalui engkau." Syekh Abdul Qadir kemudian membantunya berdiri dan memeluknya. Beliau berpesan, "Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Jangan ulangi perbuatanmu dan jadikan sisa hidupmu untuk kebaikan." Sejak malam itu, perampok tersebut berubah total. Ia senantiasa mengikuti majlis Syekh Abdul Qadir, belajar agama, dan kemudian dikenal sebagai salah satu muridnya yang paling taat. Hikmah dari kisah ini: 1. Hidayah adalah milik Allah. Hati manusia bisa berubah dalam sekejap atas izinnya. Orang yang paling berdosa sekalipun dapat menjadi hamba yang soleh jika mendapat sentuhan hidayah. 2. Kekuatan kelembutan. Kelembutan dan kasih sayang seringkali lebih kuat daripada kekerasan. Syekh Abdul Qadir tidak membalas ancaman dengan amarah, melainkan dengan nasihat yang menyentuh jiwa. Inilah akhlak sejati para wali Allah. 3. Karomah untuk dakwah. Para wali Allah dibekali karomah, namun karomah tersebut tidak digunakan untuk pamer atau kesombongan. Hal itu digunakan semata-mata sebagai sarana untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah. 4. Pintu taubat selalu terbuka. Tidak peduli seberapa besar dosa seseorang, pintu rahmat Allah selalu lebih luas bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Kisah ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lelaki yang tenggelam.
Dikisahkan dalam kitab Bahjatul Asror wa Ma'dinul Anwar yang meriwayatkan dari para murid Syekh Abdul Qadir bahwa pada suatu hari di kota Baghdad, orang-orang berkumpul di tepi sungai Tigris. Mereka berteriak-teriak meminta pertolongan karena seorang laki-laki terjatuh ke dalam sungai dan hampir tenggelam. Arus sungai saat itu sangat deras. Orang-orang di pinggir sungai tidak ada yang berani menceburkan diri untuk menolong. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh laki-laki itu muncul sejenak ke permukaan lalu tenggelam kembali. Beberapa orang mencoba melemparkan tali, namun arus yang kuat membuat tali tersebut tidak kunjung sampai. Suasana menjadi sangat panik. Tiba-tiba, Syekh Abdul Qadir yang sedang melintas mendengar teriakan orang-orang. Beliau mendekati dengan tenang lalu bertanya,